Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini Alhamdulillah di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk bermajlis bersama mempelajari salah satu cabang ilmu dari agama kita, yakni ilmu fikih. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di Kitabul Jihad, yakni pembahasan tentang jihad. Di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu, sudah kita bacakan tentang ghanimah, yakni harta yang diambil setelah terjadi peperangan. Harta yang diambil dari pihak lawan setelah terjadi peperangan. Dan juga telah kita bacakan tentang pembagiannya. Pembagian dari barang-barang ghanimah tadi. 1/5 untuk siapa? 1/5 untuk imam, untuk pemimpin, untuk imam yang nanti akan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk dimasukkan ke Baitul Mal, sebagian diberikan ke Banu Hashim dan Banu Muttalib, sebagian ke fakir miskin, sebagian kepada Ibnu Sabil, kemudian sebagian lagi kepada anak yatim. Kemudian yang 4/5 ini yang diberikan kepada mereka yang ikut dalam peperangan, yang menyaksikan peperangan. Mereka mendapatkan 4/5-nya dengan perincian 1/5-nya mereka yang berperang dengan kakinya. Kemudian 3/5-nya diberikan kepada mereka yang menggunakan kuda atau unta yang sejenisnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masuk di al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga tentang masriful fai. Masriful fai, pengalokasian fai. Fai itu semisal dengan ghanimah, tetapi ada perbedaannya. Namanya fai. Ada ghanimah, ada fai. Dijelaskan di sini
pengertian tentang al-fai'. Al-fai'u ma ukhida min amwali ahlil harbi bihaqqin min ghairi qitalin. Yakni fai' itu yang diambil dari harta-harta, yang diambil dari harta-hartanya ahlul harb, yakni lawan yang diperangi, ya, lawan dari pihak lawan yang diperangi dengan hak. Min ghairi qitalin, tanpa adanya peperangan. Jadi hartanya ditinggal lari oleh mereka dari pihak musuh. Hartanya ditinggal lari. Ini namanya fai'. Bedanya ghanimah, ghanimah itu harta yang diambil dari pihak lawan setelah terjadi apa? Peperangan. Setelah terjadi peperangan, kemudian pihak lawan kalah, maka harta yang dikumpulkan setelahnya itu ghanimah. Dengan pembagian yang kemarin telah kita bacakan. Adapun ini fai', harta yang ditinggalkan pihak lawan yang dia lari sebelum terjadi peperangan. Iya. Jadi belum terjadi peperangan, ditinggal harta-hartanya. Kal amwalil lati yahrubul kuffaru wa yatrukunaha fas'an 'inda ilmihim biqudumil muslimin. Seperti harta-harta yang mana orang-orang kafir itu melarikan diri. Orang-orang kafir ini melarikan diri dan meninggalkan harta-hartanya ini. Fas'an, karena takut ketika mereka mengetahui kedatangan dari pasukan kaum muslimin. Mereka takut kedatangan kaum muslimin, kemudian apa? Mereka pergi melarikan diri, meninggalkan harta-harta mereka. Ini fai'. Ya, ini fai'. Kemudian amma masrifu, adapun pengalokasiannya, pembagiannya harta fai' ini berbeda dengan ghanimah, berbeda dengan ghanimah. Adapun harta fai' ini fahuwa fi masalihil muslimina bihasabi ma yarahul imam. Pengalokasian fai' ini, pendistribusian fai' ini, harta fai' ini pada kemaslahatan atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sesuai dengan apa yang dipandang oleh imamnya, pemimpinnya. Sesuai dengan pandangan dari seorang imam, pemimpinnya. Mau diarahkan kemana? Yang jelas fi masalihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya karizkil qudati, seperti untuk memberikan upah hakim, para hakim, al-qudat, wal muadzinin, dan para muadzin, diberikan kepada para muadzin masjid. Wal a'immati, dan juga diberikan kepada para imam masjid. Diberikan kepada para muadzin, para imam, ini termasuk perkara yang mungkin di zaman sekarang penting. Dalam rangka apa? Biar mereka fokus dalam apa? Adanya, dalam imamnya. Jangan sampai apa? Karena aktivitas, karena dalam mencari masyayahnya di dunia, dia lupa, sehingga apa? Tertunda adanya. Sudah adzan, imamnya nggak datang sampai lama sekali. Ya. Sehingga ketika ada mukafa'ah, maka meringankan mereka untuk bisa
fokus tepat waktu mengerjakan apa yang diamanahkan kepada mereka. Kemudian wal fuqaha, dan kepada mereka para ahli fikih, wal muallimina, dan para guru, para pengajar, diberikan apa? Diambil dari harta fai ini, harta yang masuk ke Baitul Mal. Wa ghairi dzalika min masalihil muslimin, dan yang selain dari itu yang termasuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi apa? Pengalokasian dana fai ini apa? Berdasarkan dengan pandangan dari pemimpin dan pandangan dari imamnya. Mana yang lebih memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kemudian dicontohkan dengan memberikan upah kepada qudhat, pada hakim, muadzin, imam, para pengajar dan yang lain. Ini contoh saja. Akan tetapi apa? Asalnya kembali kepada ijtihadnya imam, pandangannya seorang imam, seorang pemimpin, ulatul amr. Lima thabata an Umar radhiyallahu anhu, karena apa yang datang dari Umar bin Khattab. Qala, Umar radhiyallahu anhu ini berkata, kanat amwalu banin nadiri mimma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. Dulu harta-harta Bani Nadir, harta-harta dari Bani Nadir. Bani Nadir ini apa? Mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, yang kemudian mereka melanggar perjanjian damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada apa? Memiliki niatan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengkabarkan tentang rencana mereka ini kepada Nabi Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun mengusir mereka dari Madinah. Iya. Dulu harta-hartanya Bani Nadir ini dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa harta yang kaum muslimin lam yujif, kaum muslimin tidak menyerang, melakukan penyerangan kepadanya. Harta-harta yang diambil dari Bani Nadir dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang mana kaum muslimin tidak melakukan penyerangan kepada mereka. Tidak ada penyerangan. Tidak terjadi peperangan dengan kuda wala rikabin, dan juga tidak dengan unta. Ini berarti apa? Ini harta fai yang ditinggalkan, melarikan diri karena takut dari pasukan kaum muslimin. Maka harta fai ini fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan. Maka ini harta ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Harta yang didapatkan ini, harta fai ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Diberikan kepada imamnya. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, memberikan harta fai ini kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya untuk nafkahnya selama 1 tahun. Untuk menafkahi keluarganya selama 1 tahun. Bisa digunakan untuk 1 tahun. Dikira-kira. Tsumma yaj'alu ma baqiya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan apa yang menjadi sisanya,
telah diambil untuk keluarganya, ini kan masih sisa. Maka fil qura'i wassilahi, untuk pemeliharaan qura, yakni kuda. Khair. Untuk pemeliharaan kuda diarahkan untuk kuda, wasilah dan senjata. Uddatan fi sabilillah azza wa jalla, sebagai bentuk persiapan untuk fi sabilillah. Sisanya digunakan untuk pemeliharaan kuda dan senjata, alat perang, sebagai bentuk persiapan fisabilillah untuk jihad setelahnya. Ini pengalokasian harta fai, harta fai. Walihada, dan karena ini dzakarallahu ta'ala kulla fi'atil muslimina fi ma'radi bayani masarifil fai. Allah Ta'ala telah menyebutkan setiap golongan-golongan kaum muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin dalam ma'rad, pemaparan, penjelasan tempat-tempat pengalokasian dana harta fai. Allah telah menyebutkan, memaparkan, menjelaskan. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa-apa yang Allah berikan, apa-apa yang Allah berikan berupa harta fai tadi kepada Rasulullah min ahlil qura, dari sebuah negeri. Harta fai yang diambil dari sebuah negeri. Falillahi walir rasul, maka untuk Allah dan untuk Rasul. Walidil kurba, dan untuk kerabat dekat. Kerabat dekat ini siapa? Banu Hasim dan Banil Muttalib. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim siapa? Anak-anak yang ditinggal mati bapaknya. Ditinggal mati bapaknya dan anak tersebut belum balik. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, yakni mereka para musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan, maka dia diberikan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tadi tidak berputar, tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sehingga diberikan alokasi ke beberapa titik tadi, agar harta fai tidak berputar bainal aghniya'i minkum, orang-orang kaya di antara kalian. Fayakhudhu minhu al-imamu min ghairi takdirin, maka seorang pemimpin, seorang khalifah, maka dia mengambil dari harta fai tadi min ghairi takdir, dengan tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya. Tidak ada 1/5, 2/5, tidak ada ketentuannya. Akan tetapi dengan ijtihadnya, dengan apa yang dibutuhkan seorang imam. Wa yu'til qurabata bijtihadin, dan imam tadi memberikan kepada kerabat dekat, yakni Banu Hasim dan Banu Muttalib, bi ijtihadin, dengan ijtihadnya. Kira-kira yang pantas berapa yang diberikan? Ini ijtihadnya imam, seorang pemimpin. Wa yasriful baqiya fi masalihil muslimin, dan mengalokasikan sisanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini tentang pembagian fai,
pengalokasian harta fai, harta yang diambil dari orang-orang kafir yang mereka meninggalkannya. Mereka lari sebelum berperang. Ya, mereka lari sebelum berperang. Selesai pembahasan tentang al-fai. Selesai pembahasan bab yang kedua tentang ghanimah dan apa? Al-asra, yakni tawanan perang. Kita masuk di bab yang ketiga, al-babus salis, bab yang ketiga, bab yang terakhir dari kitabul jihad. yakni bab yang ketiga ini fil hudnati wa dhimmah wal aman. Ya. Tentang hudnah, ya. Tentang dhimmah dan al-aman. Sehingga nanti kita mengenal dengan apa? Orang kafir itu ada kafir yang muahad, kafir dhimmi, kemudian kafir musta'man atau musta'min. Ya. Wa fihi, dan di dalam bab ini ada iddatu masailah, ada beberapa permasalahan yang disampaikan. Ada 3 permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, yakni aqdul hudnati ma'al kuffari, yakni akad, adanya ikatan, perjanjian. Al-hudnah itu secara gambarannya hudnah itu gencatan senjata, perdamaian. Tidak saling serang. Ini al-hudnah. Gencatan senjata atau perjanjian damai yang semisalnya dengan itu. Adanya perjanjian damai, gencatan senjata ma'al kufar, dengan orang-orang kafir. Ta'rifuha, pengertian dari hudnah. Al-hudnatu lughatan, al-hudnah ini secara bahasa yakni as-sukunu. As-sukun, sukun yakni apa? Sukun itu apa? Sukun itu yang diiris-iris digoreng. Bukan. Ya itu sukun juga, tapi bukan itu yang diinginkan di sini. As-sukunu, sukun yakni tenang, sakinah, tenang. Sukun, tenang. Ini makna secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syar'i, makna hudnah secara syar'i yakni aqdul imami au naibihi li ahlil harbi ala tarkil qitali, yakni perjanjian seorang imam, ikatan perjanjian seorang imam atau pengganti imam, li ahlil harbi, kepada ahlul harb, yakni orang-orang yang diperangi, musuhnya, terhadap pihak musuh, ala tarkil qitali, untuk meninggalkan peperangan, untuk berhenti berperang. Jadi ikatan perjanjian seorang imam atau penggantinya terhadap pihak musuh, li ahlil harbi, orang-orang yang diperangi, untuk meninggalkan peperangan muddatan ma'lumatan, waktu yang tertentu, waktu yang ditentukan bersama. Jadi berapa lamanya, dengan masa waktu, tenggang waktu yang ditentukan. Perjanjian damainya 5 tahun misalnya, atau 10 tahun. Biqadril hajati, sesuai
dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Wa in talat, walaupun panjang waktunya, masa gencatan senjatanya ini walaupun panjang. Ya, walaupun panjang. Ini disebut al-hudnah, ya, atau gencatan senjata atau perjanjian damai. Wa tusamma, dan disebut juga al-hudnah ini disebut juga dengan muhadanah. Muhadanatan wa muwada'atan wa mu'ahadatan. Ini nama-nama lain dari hudnah: muhadanah, muwada'ah, mu'ahadah. Mu'ahad, orang yang mu'ahad. Iya, ini pengertian dari hudnah. Ya, pengertian dari hudnah. Tergambar, ya. Maksudnya ada istilah dalam syariat kita, yakni adanya perjanjian damai, gencatan senjata dengan pihak musuh. Ya. Kemudian wa masyru'iyatuha wa dalilu dzalik. Disyariatkannya al-hudnah. Ya. Al-hudnah, perjanjian damai, gencatan senjata ini disyariatkan. Disyariatkan di dalam Islam. Wa dalilu dzalik, dan dalil dari hal itu. Nanti akan disebutkan dalilnya. Yajuzu lil imamil muslimina aqdul hudnati ma'al kufari. Boleh bagi pemimpin kaum muslimin, imamnya kaum muslimin, khalifahnya, untuk melakukan aqdul hudnah, yakni perjanjian damai atau gencatan senjata dengan kaum kufar, dengan kaum kafir, ala tarkil qitali, untuk menghentikan peperangan, muddatan ma'lumatan, selama waktu yang telah ditentukan, untuk waktu yang ditentukan, biqadril hajati, untuk atau sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan apa yang dipandang oleh imam. Idza kana fi 'aqdiha maslahatun lil muslimin, apabila kemaslahatan untuk kaum muslimin itu ada, terjadi di dalam perjanjian damai tersebut. Ada kemaslahatan, ada kebaikan bagi kaum muslimin. Contohnya qadhafihim, seperti kaum muslimin masih lemah untuk melanjutkan peperangan. Lemah. Sehingga perlu ada perjanjian damai, dihentikan peperangan. Untuk apa? Untuk mengkondisikan dulu tenaganya. Au adami isti'dadihim, atau belum siapnya kaum muslimin. Kaum muslimin belum siap untuk menghadapi peperangan yang besar. Sehingga apa? Ada perjanjian damai, gencatan senjata. Au ghairi dzalika minal masalihi, atau yang selain dari itu, yang di sana ada kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya katam'in fi islahil kufari wa nahwih, seperti adanya adanya harapan pada atau di dalam islamil kufar, masuk Islamnya orang-orang kafir. Ketika ada perjanjian damai, gencatan senjata, maka apa? Ada harapan pihak lawan ini apa? Bisa didakwahi untuk masuk Islam. Ada harapan besar mereka ini mau masuk Islam. Ya. Karena ini tujuan utama dari peperangan ini apa? Menyelamatkan mereka, menasihati mereka orang-orang kafir agar apa? Masuk Islam. Ya. Tujuan utamanya meninggikan kalimatullah, agar kalimatullah itu tinggi. Ya. Ketika ada harapan orang-orang kafir akan masuk Islam, maka apa? Ya, bisa adanya perjanjian damai.
Atau yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-61. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dan jika mereka, orang-orang kafir, mereka ini condong lisalmi, untuk melakukan perdamaian, mereka ini condong untuk melakukan perdamaian, fajnah laha, maka apa? Ya condonglah kepadanya, maka terimalah perjanjian damai tersebut. Ya. Maka terimalah perjanjian damai tersebut. Iya. Wa qad aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hudnata ma'al kuffari fi sulhil Hudaybiyati asyra sinina. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melakukan perjanjian damai, gencatan senjata dengan orang-orang kafir pada sulh Hudaybiyah, yakni perjanjian Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah sebagaimana telah kita ketahui. Dan perjanjian damainya ini selama 10 tahun. Asyra sinin, selama 10 tahun. Iya, dengan adanya Hudaybiyah ini, sulh Hudaybiyah ini maka kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin besar. Iya. Di mana kita ketahui kemudian terjadi Fathul Makkah, terbukanya kota Makkah. Beliau kemudian sehingga bisa melakukan haji, dan banyak dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka kemudian masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Wa salahal yahuda fil madinati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan perdamaian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Seperti Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, yang mereka dari kalangan orang-orang Yahudi yang ada perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kemudian mereka melanggarnya. Mereka melanggarnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan selanjutnya yakni luzumul hudnah. Luzumul hudnah. Luzum yakni kewajiban untuk memegang perjanjian damai ini. Untuk istiqamah, untuk memegang perjanjian damai ini. Takunu al-hudnatu allati aqadaha al-imamu aw naibuhu lazimatan. Perjanjian damai yang dibuat oleh seorang imam atau penggantinya ini menjadi suatu lazimah, suatu kewajiban yang harus ditepati. Tidak boleh dilanggar. La yajuzu naqduha, tidak boleh melanggarnya. Wala ibtaluha, dan tidak boleh membatalkannya. Tidak boleh membatalkannya. Harus ditepati. Harus ditunaikan perjanjian damai tersebut. Dengan syarat mastaqamu lana, selama mereka itu masih istiqamah pada kita, masih memegang perjanjian damai tersebut. Selama mereka, orang-orang kafir ini masih jujur dengan perjanjian damai. Walam yakhunu, dan mereka tidak berkhianat. Walam nakhsha minhum khianatan, dan kita tidak khawatir, tidak takut pengkhianatan dari mereka. Ya. Karena kadang muncul tanda-tanda akan muncul pengkhianatan dari mereka. Ada tanda-tandanya. Seorang imam mereka melihat ada tanda-tanda pengkhianatan. Maka Maka berarti mereka telah melanggar perjanjian.
ya, perjanjian damai. Maka bisa batal ala hudnah tadi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka ini istiqamah, selama mereka masih jujur terhadap perjanjian damai tersebut kepada kalian, fastaqimu lahum, maka istiqamahlah kalian untuk mereka. Tetap memegang perjanjian damai tadi. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji. Tunaikanlah janji-janji. Ya, di antaranya perjanjian damai ini juga termasuk al-uqud, akad yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Kemudian fa innaqadu al-ahda, maka jika mereka orang-orang kafir ini melanggar perjanjian damainya, biqitalin, melanggarnya dengan cara biqital, mereka melakukan penyerangan, au mudaharati aduwina alaina, atau mereka menolong, membantu musuh kita untuk menyerang kita. Mereka membantu musuh lain dari kita, musuh kita yang lain untuk menyerang kita. Maka ini juga melanggar perjanjian damai. Au qatli muslimin, atau mereka membunuh seorang muslim. Au akhdhi malin, atau mereka mengambil harta dari seorang muslim. Intaqada al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, maka perjanjian damai ini batal, rusak. Perjanjian damai ini menjadi rusak. Perjanjian yang antara kita kaum muslimin dan mereka orang kafir, perjanjiannya ini rusak. Wajaza qitaluhum, dan boleh setelah itu memerangi mereka. Boleh memerangi mereka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-13. 12 atau 13? Ya, ke-12. Antum cek 12 atau 13. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka melanggar janji-janji setelah perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah para imam-imam kufuran. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sungguhnya mereka tidaklah ada janji untuk mereka. Tidak bisa dipercaya janji mereka. La'allahum yantahun, semoga mereka yantahun berhenti. Semoga mereka berhenti. Iya, ini beberapa contoh kasus batalnya atau rusaknya perjanjian damai dengan mereka melakukan penyerangan, mereka membantu musuh yang lain agar menyerang kaum muslimin, atau mereka membunuh seorang muslim, mereka mengambil harta seorang muslim, maka perjanjian damai bisa menjadi rusak, menjadi batal, sehingga boleh bagi kaum muslimin menyerang mereka. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, wa in khifa minhum, dan jika dikhawatirkan, ditakutkan dari mereka, naqdul ahdi, yakni dikhawatirkan, ini baru dikhawatirkan, dari mereka pelanggaran terhadap perjanjian damai, dikhawatirkan. Bi amaratin tadullu ala dalika, dengan suatu tanda, sebuah tanda-tanda, sebuah tanda yang menunjukkan kepada hal itu, pelanggaran itu. Cuma sekedar tanda saja. Khawatir mereka melanggar perjanjian, jaza, boleh
annan bida ilaihim ahdahum, boleh bagi kita untuk mengembalikan perjanjian mereka kepada mereka. Perjanjian damai itu kepada mereka dikembalikan. Wala yalzamul baqa'a ala ahdihim, dan tidak wajib untuk tetap di atas perjanjian tersebut. Untuk tetap di atas perjanjian tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa. Wa imma, dan jika engkau khawatir, takhafanna, dan jika engkau khawatir, min qaumin khiyanah, khawatir adanya pengkhianatan dari suatu kaum, khawatir adanya pengkhianatan dari suatu kaum, fanbit ilaihim ala sawa, maka kembalikan kepada mereka, maka lemparkan kepada mereka, kembalikan kepada mereka ala sawaid, ala mahla, ini pelan-pelan dikembalikan kepada mereka. Ai, maksudnya dijelaskan di bawahnya, ai a'limhum, beritahukan kepada mereka, orang-orang kafir yang ada tanda-tanda pengkhianatan ini, beritahukan kepada mereka binaqdi ahdihim, dengan pelanggaran perjanjian mereka yang telah mereka perbuat, ada tanda-tanda untuk melakukannya. Hatta takuna anta wa hum sawa'an fil ilmi, hingga engkau dan mereka dari pihak lawan ini sama-sama tahu bahwasannya dalam perjanjian ini ada masalah. Ada masalah. Pihak lawan dari pihak musuh ada tanda-tanda untuk pengkhianatan. Wala yajuzu qitaluhum qabla ilamihim binaqdil ahdi, dan tidak boleh menyerang mereka. Tidak boleh menyerang mereka sebelum memberitahukan kepada mereka adanya pelanggaran perjanjian damai ini. Tidak boleh langsung diserang. Tapi apa? Beritahukan dulu biar sama-sama tahu ada pelanggaran perjanjian damai di antara kaum muslimin dan pihak orang yang kafir. Setelah sama-sama tahu baru apa? Boleh untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Ini al-hudnah, perjanjian damai atau gencatan senjata yang disyariatkan di dalam agama kita. Ini saja yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Insyaallah ada tinggal satu pertemuan lagi, insyaallah selesai tentang Kitabul Hajj, dan kita masuk di kitab Muamalah. Mungkin ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.